Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas irisan kerucut yaitu elips, part yang ketujuh yaitu tentang contoh soal menentukan persamaan elips. Simak terus video ini sampai akhir. Contoh soal yang pertama, tentukan persamaan elips yang berfokus di titik min 3,0 dan 3,0 dengan panjang sumbu minor 4. Oke, kita lihat yang diketahui ini ada dua titik fokus min 3,0 dan 3,0. Biar nggak bingung, kita gambarkan di bidang koordinat. Nggak usah bagus-bagus gambarnya, sketsa aja ya. Ini misalkan sumbu X, ini misalkan sumbu Y. Oke, min 3,0 itu berarti di kiri sumbu Y ya. Berarti ini min 3, ya ini titik ini adalah titik F1. Min 3,0. Lalu 3,0 berarti di kanannya, berarti seperti ini. Ini 3, titik ini berarti titik F2. Berarti kalau dua titik fokusnya itu ini, min 3,0 dan 3,0, artinya titik pusat dari elips itu berada di tengah-tengahnya. Berarti ini pas di 0,0, ya kan? Ini titik P. Oke, jadi di sini kita sudah tahu bahwa titik pusat dari elips itu di 0,0. Sehingga persamaan elipsnya adalah yang X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi nggak usah min alfa min beta karena sudah tahu P-nya 0,0. Nah, untuk menyusun persamaan elips berarti kita membutuhkan A dan B, ya kan? A dan B dapat dari mana? Gini. Nah, ini panjang sumbu minor. Sumbu minor yang mana? Tergantung apakah elipsnya ini horizontal atau vertikal. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti ini, titik fokusnya di kiri dan kanannya titik pusat, berarti logikanya elipsnya gini. Ya, kita gambar aja, berarti sketsanya elipsnya adalah elips horizontal. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Oke. Kalau elipsnya horizontal, berarti panjang sumbu minor itu berarti yang atas bawah. Panjang sumbu vertikal. Panjang sumbu vertikal itu adalah 2 kalinya B. Kalau B kan cuma sini sampai sini ya, berarti 2B. 2B itu sama dengan 4. Oke. 2B sama dengan 4, artinya kita dapatkan B sama dengan 2. B tahu, sekarang gimana cara cari A? Gini, kita kembali ke elips ini. Jarak antara titik fokus dengan titik pusat itu kan C. Ya, jadi ini C, ini juga C. Min 3 ke 0 atau 0 ke 3 itu jaraknya adalah 3. Jadi C-nya sama dengan 3. Oke, nah di elips horizontal itu berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Jadi kita hitung A dari sini. Sama dengan 2 kuadrat itu 4, plus C-nya 3, kuadrat berarti 9. Berarti A kuadratnya sama dengan 13, berarti A sama dengan akar 13. A tahu, B tahu, kita langsung masukkan ke persamaan elips. Berarti persamaannya X kuadrat per A kuadrat berarti ya 13 ya. Plus Y kuadrat per B-nya 2 berarti kuadrat 4 sama dengan 1. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini. Persamaan elips yang berfokus di titik min 3,0 dan 3,0 dengan panjang sumbu minor 4 adalah X kuadrat per 13 plus Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Contoh soal berikutnya. Tentukan persamaan elips yang berpusat di titik 4,-1, salah satu fokusnya di titik 1,-1, dan melalui titik 8,0. Biar nggak bingung, kita gambar sketsanya dulu. Misalkan ini sumbu Y dan ini sumbu X. Oke. Pusatnya di titik 4,-1. 4 misalkan di sini. 4,-1. Berarti ini titik P. Kemudian salah satu fokusnya di titik 1,-1. Berarti ini 1,-1. Ya ini berarti di kirinya berarti ya. Ini F1. Nanti berarti logikanya F2-nya di kanannya P. Di sini berarti ya. Lalu melalui titik 8,0. Berarti melalui titik 8,0 itu di sumbu X. Ini 8 gini ya. Nah, dari data-data yang diketahui, salah satu titik fokus berada di sebelah kirinya titik pusat. Sehingga kalau misalkan titik fokusnya di kiri atau kanannya titik pusat, maka ini adalah elips horizontal. Jadi seperti ini. Dan elips ini melalui titik 8,0. Jadi nanti gambarnya dikenakan ke 8,0. Jadi di sini saya gambar sketsanya ya, nggak usah terlalu bagus, kira-kira seperti ini elipsnya. Oke? Nah, dari sini kita bisa langsung tahu alfa dan betanya karena pusatnya sudah tahu ya. Ini alfa, ini beta. Jadi kita masukkan ke persamaan elips yang ini. X min alfa dalam kurung kuadrat per A kuadrat plus Y min beta dalam kurung kuadrat
per B kuadrat sama dengan 1. Alfa tahu, beta tahu, A sama B masih belum tahu. Terus gimana cara cari A sama B? Gini, yang diketahui ini C, jarak titik fokus ke P. Ini kan 1, ini 4. Berarti logikanya jarak dari 1 ke 4 itu 3. Berarti C-nya ini 3. Terus A sama B-nya gimana? Gini, ini kan elips horizontal. Berarti berlaku rumus atau persamaan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Kita bikin persamaan dari sini. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C-nya 3 dikuadratkan 9. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat plus 9, misalkan ini persamaan 1. Oke, kita masukkan ke sini untuk cari A sama B. Alfanya dimasukkan 4, betanya dimasukkan min 1, A kuadratnya diganti B kuadrat plus 9. Nah, lalu di sini karena melalui titik 8,0, sekalian aja 8,0 ini kita substitusikan ke X sama Y-nya di persamaan elips. Tujuan akhir kita untuk mencari A sama B. Jadi semuanya dimasukkan. Oke, jadi 8 ini X-nya, 0 ini Y-nya. Langsung kita masukkan semuanya. X itu 8, min alfa itu 4. Kuadrat per A kuadrat kita masukkan persamaan 1. A kuadrat kita substitusi dengan B kuadrat plus 9. Plus Y 0 ya. Min beta, min 1 berarti plus 1 dalam kurung kuadrat per B kuadrat, biarkan B kuadrat, jadi nanti ini kita cari B kuadrat dulu, sama dengan 1. Oke, kita hitung 8 min 4 itu 4 dikuadratkan 16 per B kuadrat plus 9 plus 0 plus 1, 1 dikuadratkan 1 per B kuadrat sama dengan 1. Kita samakan menyebut, jadi yang bawah kita kalikan ya. B kuadrat dikali B kuadrat plus 9, B pangkat 4 plus 9B kuadrat. Lalu yang kiri berarti 16 dikali B kuadrat. Yang kanan berarti 1 dikali B kuadrat plus 9, ya B kuadrat plus 9 sama dengan 1. Berarti 16B kuadrat plus B kuadrat 17B kuadrat plus 9. Yang ini pernya kita kalikan ke kanan sama dengan B pangkat 4 plus 9B kuadrat. Oke, ruas kirinya 0 sama dengan bawa semua ke kanan ya, B pangkat 4 plus 9B kuadrat min 17B kuadrat, berarti min 8B kuadrat plus 9 pindah kanan, min 9. Nah, ini persamaan kuadrat. Difaktorkannya menjadi B kuadrat sama B kuadrat ya, bukan B sama B, karena itu yang pertama B pangkat 4, yang kedua B kuadrat. Cari dua bilangan, kalau dijumlah min 8, kalau dikali min 9. Berarti min 9 sama plus 1. Berarti kita lanjut ke atas ini, B kuadratnya sama dengan 9, atau B kuadratnya sama dengan min 1. B kuadrat sama dengan 9, berarti B sama dengan plus minus 3. Tapi kalau minus nggak mungkin, ya sudah B sama dengan 3. Atau B kuadrat sama dengan min 1, nggak mungkin ya. B sama dengan akar min 1, nggak ada jawabannya, berarti TM. Artinya di sini kita dapatkan B-nya sama dengan 3. B sama dengan 3 dimasukkan ke persamaan 1 lagi untuk mencari A. Oke, jadi A kuadrat, ini persamaan 1 ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat berarti 9 plus 9. Berarti A kuadrat sama dengan 18. Berarti A sama dengan akar 18 itu akar 9 kali 2. 9-nya keluar dari akar, berarti 3 akar 2. Oke, kita masukkan ke persamaan elips. Tadi apa? X min alfa dalam kurung kuadrat per A kuadrat plus Y min beta dalam kurung kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sekarang X-Y-nya jangan dimasukkan 8,0 ya. Kita mau buat persamaan, jadi biarkan X sama Y-nya ya tetap X dan Y. Jadi X min alfanya dimasukkan 4 dalam kurung kuadrat per A kuadrat, A-nya tadi 3 akar 2, A kuadratnya 18. Plus Y min betanya min 1, berarti plus 1 dalam kurung kuadrat, per B-nya 3, berarti B kuadrat 9. Oke, sama dengan 1. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini, persamaan elips yang berpusat di titik 4,-1, salah satu fokusnya di titik 1,-1, dan melalui titik 8,0 adalah X min 4 dalam kurung dikuadratkan per 18, plus Y plus 1 dalam kurung dikuadratkan per 9 sama dengan 1. Contoh soal berikutnya.
tentukan persamaan elips yang sumbu mayornya berimpit dengan sumbu X yang panjangnya 10, panjang sumbu minor 6, dan menyinggung sumbu Y. Kita gambar dulu ya, biar nggak bingung. Misalkan ini sumbu Y, lalu ini sumbu X. Sumbu mayornya berimpit dengan sumbu X, berarti sumbu mayornya ini, horizontal. Kalau sumbu mayornya horizontal, berarti yang lebih panjang kiri kanannya, atau dalam hal ini kita bisa identifikasi, ini adalah elips horizontal. Yang panjangnya 10, berarti 2A sama dengan 10 ya, kita tulis saja. 2A sama dengan 10, berarti A sama dengan 5. Karena kalau misalkan sumbu mayornya itu sumbu horizontal, panjang sumbu horizontal itu kan 2A berarti ya. 2A sama dengan 10, berarti A sama dengan 5. Panjang sumbu minor berarti 2B. 2B sama dengan 6, berarti B-nya sama dengan 3. Jadi A sama B-nya sudah langsung tahu dari sini. Kita tinggal cari alfa sama betanya. Titik pusat dari elips ini di mana. Berikutnya ada keterangan menyinggung sumbu Y. Berarti menyinggung sumbu Y itu bisa di kanannya sumbu Y seperti ini, bisa di kirinya sumbu Y. Terus yang mana? Ya, belum ada keterangan lebih lanjut. Kita gambar dulu dua-duanya. Misalkan kalau di kanannya sumbu Y seperti ini berarti elipsnya. Horizontal ya, karena sumbu mayornya berimpit dengan sumbu X. Kemudian yang di kiri sumbu Y kemungkinannya berarti seperti ini. Oke? Nah, sumbu mayor panjangnya 10. Berarti jarak ini ke sini itu 10. Berarti logikanya, titik pusat dari elips itu berarti di tengah-tengahnya. Berarti berapa nih? 5. Karena kalau dari sini ke sini 10, berarti kan 10,0 ya. Yang ini min 10,0. Berarti pusat elips kemungkinannya 5,0 atau min 5,0. Terus yang mana? Sampai akhir, kita tidak bisa pastikan yang mana elips yang betul, yang kiri atau yang kanan, yang di kanan sumbu Y atau yang di kiri sumbu Y. Karena ini memenuhi semuanya. Pertama, sumbu mayornya berimpit dengan sumbu X. Kedua-duanya memenuhi. Panjangnya 10. Iya nih, sumbu mayornya panjangnya sama-sama 10. Panjang sumbu minornya 6. Ya, ini. Berarti kan ini panjang sumbu minor. Oke, masih mungkin, masih masuk akal. Dan menyinggung sumbu Y. Dua-duanya juga menyinggung sumbu Y. Berarti sampai akhir, informasi yang kita dapatkan itu memenuhi kedua elips ini. Ya sudah, kita cari dua-duanya. Ada dua kemungkinan jawaban nanti. Misalkan ini elips yang pertama, ini elips yang kedua. Oke, kita mulai dari elips yang pertama. Kita masukkan persamaannya berarti X min alfa dalam kurung kuadrat per A kuadrat plus dalam kurung Y min beta dalam kurung kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Berarti X min alfanya sekarang itu yang 1 berarti kita tulis saja biar nggak bingung ya. Kan pusatnya min 5,0 berarti alfanya min 5, betanya 0. Gitu ya. Pusatnya min 5,0. Berarti X min alfa, X min 5, X plus 5 dalam kurung kuadrat per A-nya tadi 5 dikuadratkan berarti 25 plus Y min beta berarti Y min 0. Ya sudah berarti Y aja, Y kuadrat per B kuadrat, B-nya 3 berarti 9 sama dengan 1. Oke? Sekarang kita ke elips yang kanan, yang kedua. Rumus persamaannya X min alfa dalam kurung kuadrat per A kuadrat plus Y min beta dalam kurung kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, alfa dan beta yang kedua ini kan pusatnya di 5,0, berarti alfanya 5, betanya 0. Jadi kalau kita masukkan X min 5 ya, dalam kurung kuadrat per A kuadratnya 5 kuadrat 25 plus Y min beta, Y min 0 ya Y kuadrat per B kuadrat berarti 9 sama dengan 1. Oke, berarti kita dapatkan jawaban soal ini, persamaan elips yang sumbu mayornya berimpit dengan sumbu X yang panjangnya 10, panjang sumbu minor 6, dan menyinggung sumbu Y adalah yang pertama, X plus 5 dalam kurung dikuadratkan per 25 plus Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Kemudian yang kedua, X min 5 dalam kurung kuadrat per 25 plus Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.